Selamat pagi, siang, sore, malam, guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Ivani dan Riko. Dan hari ini kami akan mempresentasikan mengenai rancangan kegiatan Gerakan Kimia Hijau kami mengenai masalah pencemaran air pada tahun-tahun terakhir ini. Kalian mungkin berpikir, apakah masalah pencemaran air ini masih relevan sampai sekarang? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memaparkan 59% sungai di Indonesia tercemar berat. Pencemaran air merupakan hal yang telah berlangsung sejak lama. Kondisi ini membuat sebagian sumber air tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat akibat dari kontamin yang tercemar dalamnya. Pencemaran air tersebut terjadi karena masuknya zat-zat berbahaya atau bahan polutan ke dalam air, seperti dalam sungai, danau, dan perairan lainnya yang disebabkan oleh limbah industri, rumah tangga, pertanian, pembuangan sampah, pertambangan, dan lain-lain. Pembuangan sampah ke perairan tentu tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Yang pertama yaitu mencegah limbah, dan yang ke-10 yaitu menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman setelah digunakan karena membuang sampah sembarangan dan sampah yang ada zat-zatnya atau bahan polutan tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Kami ingin mencapai sebuah tujuan, yaitu untuk menghilangkan pembuangan dan minimalkan pelepasan material dan bahan kimia yang berbahaya. Seluruh masyarakat Indonesia dan ekosistem perairan dapat menerima manfaatnya, karena air yang terkontaminasi dapat membahayakan kesehatan manusia, dan pencemaran air juga dapat membuat penurunan populasi ikan, gangguan ekosistem sungai, dan kepunahan beberapa spesies. Nah, tapi muncul juga suatu masalah yang baru. Bagaimana caranya agar orang mengelola sampah yang mengandung zat-zat berbahaya ini? Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebabnya pencemaran air. Jadi pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti limbah industri, limbah pertanian, sampah yang dibuang sembarangan, pertambangan, penggunaan bom oleh nelayan untuk mencari ikan, dan seterusnya lainnya. Tapi sekarang saya akan menjelaskan tentang dua faktor terbesar pencemaran air, yaitu limbah industri dan membuang sampah sembarangan. Jadi limbah industri dapat menimbulkan pencemaran air karena limbah yang dihasilkan oleh industri-industri dari aktivitas pabrik, yaitu limbah organik, dapat mencemari air. Limbah organik tersebut bisa berupa cat, kertas, baja, dan obat-obatan yang dibuat dalam pabrik oleh industri-industri. Yang faktor kedua itu adalah sampah yang dibuang sembarangan. Itu bisa menyebabkan pencemaran air karena sampah yang dibuang sembarangan tanpa tanggung jawab bisa mengandung senyawa organik terendam di dalam air. Sampah ini bisa berupa sampah industri makanan atau sampah rumah tangga ataupun kotoran hewan dan manusia. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan bisa menyebabkan pencemaran air karena sampah itu bisa masuk ke perairan. Nah, sekarang bagaimana pendapatan orang mengenai pencemaran air yang terjadi? Yang pertama dari Hanif, yaitu Menteri Lingkungan Hidup. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus serius dibangun, dan juga ia melarang keras keluarnya food waste yang dihasilkan oleh perkantoran, gedung-gedung, rumah makan, dan lain-lain. Dan juga ia memperingati untuk pelaku usaha bahwa kalau perlu penegakan hukum akan dilakukan. Yang kedua adalah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, yaitu Sam Watson, mengatakan bahwa penanganan pencemaran air di Jakarta harus terus diupayakan karena air di Jakarta dari tahun ke tahun itu mengkhawatirkan sebab limbah dari rumah tangga dan industri yang menuju ke laut. Sehingga saya berkata bahwa selama ini dari riset di perairan Jakarta dari setiap gubernur lama, gubernur baru, itu tidak ada perubahan. Lalu ia juga berkata bahwa kerang yang berasal dari Teluk Jakarta itu berpotensi mengandung racun karena kerang menyerap racun dari laut sehingga bisa berdampak ke manusia. Yang ketiga adalah dari Direktur Utama Perumdam Tirta Mayang, yaitu Dike Riantara. Dari Sungai Batari itu menunjukkan tanda-tanda pencemaran yang dapat memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat karena sebagian besar kebutuhan air masyarakat itu bergantung kepada air dari sungai, sehingga penghentian
penyadapan air baku segera dilakukan karena terdeteksi kontaminasi minyak dari pipa transmisi air baku. Sehingga Direktur Utama Perumdam Tirta Mayang yaitu Dika Riantara mengatakan bahwa kami akan segera memerintah penghentian operasi untuk mencegah pencemaran air yang akan didistribusikan kepada pelanggan. Dan dia juga menekankan bahwa pihaknya belum mendapatkan sumber asal minyak tersebut. Lalu dengan begitu, Dika mengatakan bahwa jika pencemaran ini tidak ditangani dengan cepat dan efektif, akan ada dampak serius bagi pasokan air bersih di kota Jambi. Lalu yang keempat dari Muhammad Khalid Basyaban, yaitu mahasiswa di Jawa Timur, yang mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur harus bertanggung jawab terhadap kondisi Sungai Brantas yang tercemar berat oleh plastik. Ia mengatakan bahwa Ekoton selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa ada ratusan kasus ikan mati massal di Sungai Brantas yang menjadi bukti dari pencemaran parah di sungai terbesar di Jawa Timur. Ia juga mengatakan Kementerian PUPR dan LHK untuk berkontribusi, bertanggung jawab dan memulihkan kondisi sungai-sungai yang tercemar di seluruh Indonesia. Lalu yang kelima dari Prima Mayaningtas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Prima Mayaningtas berkata bahwa tim perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mengawasi orang-orang yang masih membuang sampah dalam limbah industri ke Sungai Citarum. Dia juga mengatakan bahwa orang yang mencemari Sungai Citarum akan mendapatkan sanksi mulai dari hukuman administrasi hingga pidana tergantung pada tingkat pencemaran yang dilakukan. Lalu ancaman sanksi ini dilakukan karena Sungai Citarum telah menjadi bagian dari program nasional Citarum Harum. Sehingga Prima mengatakan juga bahwa indeks kualitas air di Sungai Citarum pada Juni 2024 masih di angka 50,78 poin dan ditargetkan sudah 60 poin pada Desember 2024. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa yang akan terjadi jika pencemaran air tidak segeranya diubah. Jadi jika pencemaran air tidak segera diubah akan ada berbagai dampak buruk. Jadi beberapa dampaknya itu seperti merusak kesehatan manusia, merusak lingkungan, merusak ekosistem, ekonomi, dan kemasyarakatan. Jadi manusia yang tinggal dekat air yang tercemar akan gampang sekali terkena penyakit akibat adanya zat-zat yang merugikan tubuh dalam air yang tercemar. Dan zat-zat dalam air yang tercemar akan menghilangkan oksigen dalam air sehingga menyebabkan kematian pada beberapa ikan. Dan kematian pada beberapa ikan ini akan mengganggu pola makan atau rantai makanan yang ada pada ikan-ikan. Dan biaya pengelolaan air untuk konsumsi masyarakat akan meningkat sejalan dengan meningkatnya pencemaran air, dan pemerintah akan lebih banyak membuang uang terhadap pencemaran air. Dan beberapa industri juga bisa mengalami kerugian ekonomi karena pencemaran air, karena pemerintah harus menyediakan lebih banyak dana untuk mereka membersihkannya. Jadi, jika pencemaran terus terjadi, maka pasokan air baku untuk masyarakat Indonesia akan berkurang. Sehingga dengan begitu, kita dapat melakukan beberapa tindakan yang dapat membawa perubahan positif yang sejalan dengan 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama adalah dengan mengupayakan edukasi, yaitu seperti melakukan kampanye. Dengan begitu kita dapat memberitakan tentang pentingnya menjaga kebersihan air dan memberitahu bagaimana dampak negatif dari pencemaran air. Lalu yang kedua adalah dengan membuat program kebersihan air, yaitu untuk sungai dan danau, di mana akan dilibatkan semua masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan air dan juga memberi pendidikan lingkungan. Lalu yang ketiga adalah membuat suatu teknologi inovatif yang dapat mendorong pengembangan dan implementasi yang dapat membantu pengurangan pencemaran air. Yang keempat adalah dengan membuat himbauan kepada pertanian, rumah tangga, dan industri yang berkelanjutan untuk praktik menggunakan deterjen pestisida yang lebih aman dan juga pemilihan pupuk yang organik. Dengan begitu akan meminimalkan kontaminasi zat-zat yang beracun terhadap sumber air. Lalu yang terakhir adalah dengan melakukan proses penanaman dan perawatan pohon pada lahan hijau, karena dengan adanya pohon itu dapat membantu kelangsungan siklus air yang bersih. Jika kita dapat menyadari dengan betapa pentingnya kebersihan air melalui kampanye dan
program pembersihan air, orang dapat belajar untuk menjaga kesehatan tubuh, membersihkan badan, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menjaga kualitas hidup. Tetapi pada tahun-tahun terakhir ini, tekanan terhadap air yang bersih semakin meningkat akibat industrialisasi, urbanisasi, dan pertanian yang intensif. Semua adalah masalah yang ditimbulkan oleh manusia sendiri yang kurang perhatikan akan pencemaran air. Dengan solusi yang saya tawarkan juga kurang dapat menjadi efektif ketika manusia dan pemerintah pun tidak dapat bertindak, apalagi dalam daerah-daerah yang kurang diperhatikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu nanoteknologi. Jadi nanoteknologi adalah teknologi yang menggunakan sifat-sifat suatu material yang berukuran lebih kecil dari 1000 nanometer. Karena ukurannya yang sangat kecil, kita dapat memanfaatkan sifat-sifat yang keluar dari ukuran kecil ini untuk berbagai keperluan teknologi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai keunggulan unsur yang digunakan dalam prototipe kami, yaitu sifat kimia. Karena sifat kimia ini dapat menjadi keunggulan untuk melelehkan plastik dengan bahan kimia aseton, asam sulfat, asam klorida, atau kloroform. Keunggulan aseton adalah dapat digunakan sebagai pelarut dalam kimia, terutama dalam pembentukan plastik. Dia dapat melarutkan berbagai zat kimia dengan efisiensi yang tinggi dan sifatnya yang mudah menguap dan juga menjadi komponen penting dalam produksi resin, film, dan pelapis. Lalu yang kedua adalah dari asam sulfat. Asam sulfat adalah asam mineral anorganik yang kuat berbentuk cairan bersifat korosif, di mana ia tidak berwarna, tidak berbau, sangat reaktif, dan melarutkan berbagai logam. Lalu asam klorida itu cairan bara air yang tidak berwarna, tetapi bau dan sangat menyengat dan tidak harum. Dan dia terdiri dari hidrogen klorida dan gas yang dapat terlarut dalam air. Dan juga ia tenggelam dan akan bercampur dengan air, tetapi akan menghasilkan uap yang sangat menyengat. Lalu yang keempat adalah kloroform, di mana itu digunakan untuk melarutkan nonpolar di laboratorium. Kloroform ini memiliki kelebihan yaitu wujudnya yang berupa cairan bening dan dapat mudah teruap, tidak mudah terbakar, dan juga memiliki bau yang menyenangkan. Sehingga berdasarkan analisa, aseton merupakan pilihan sifat kimia yang terbaik untuk melelehkan plastik karena lebih unggul dibandingkan sifat kimia lainnya. Dari masalah-masalah yang kita telah mendiskusikan mengenai masalah-masalah pencemaran air, kami merancang sebuah produk dalam bentuk cairan yang dapat melelehkan plastik. Plastik yang dicair ini kita dapat bentuk menjadi berbagai macam benda seperti botol atau buku, karena kami memakai nanoteknologi dan zat-zat kimia. Nah, sebetulnya apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah teknologi yang menggunakan sifat-sifat suatu material yang berukuran lebih kecil dari 1000 nanometer. Karena ukurannya yang sangat kecil, kita dapat memanfaatkan sifat-sifat yang keluar dari ukuran kecil ini untuk berbagai macam keperluan teknologi. Kami juga memakai beberapa zat-zat kimia. Nah, keunggulan unsur yang digunakan dalam produk ini adalah seperti bahan kimia aseton, asam sulfat, asam klorida, atau kloroform. Dan saya akan lebih menjelaskan. Aseton digunakan sebagai pelarut dalam kimia, terutama dalam pembentukan plastik. Aseton sebagai pelarut membuat dia unggul karena dapat melarutkan berbagai zat kimia dengan efisiensi tinggi dan sifatnya yang mudah menguap dan juga menjadi komponen penting dalam produksi resin, film, dan pelapis. Ada juga asam sulfat, tapi cairan ini bersifat korosif dan sangat reaktif. Ada juga asam klorida, yang adalah cairan berair yang tidak berwarna tapi mempunyai bau yang sangat menyengat. Ada juga kloroform yang berguna untuk melarutkan nonpolar dalam laboratorium. Dan berdasarkan analisa ini, kami melihat bahwa aseton merupakan pilihan sifat kimia yang terbaik dan yang teraman untuk melelehkan plastik karena lebih unggul dibandingkan sifat kimia yang lain. Nah, kembali lagi ke nanoteknologi. Nanoteknologi memiliki keunggulan dalam mengatasi pencemaran air. Seperti kita dapat menggunakan nanosensor yang dapat mendeteksi polutan seperti logam, senyawa organik lainnya dalam plastik. Kita juga dapat memakai nanofilter untuk menyaring polutan dan nanoplastik untuk mengekstraksi mikroplastik dari air. Seperti produk Life Straw yang memakai microfilter untuk menyaring partikel dan patogen di air. Penelitian dari Universitas Nagoya dan Universitas RMIT menunjukkan penggunaan nanokarbon dan lembaran aluminium oksida mampu menghilangkan logam dan minyak dan air dari air. Pada plastik, nanopartikel dapat mengatur laju biodegradasi sehingga meningkatkan kemampuan mikroorganisme dalam menggradasi plastik. Sekian dari video kami, terima kasih telah menonton video kami.